Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin, 2 September 2024. Selamat pagi Jemaat GKJ Bandung. Kembali lagi kita mendengarkan renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Untuk hari baru yang boleh kami terima, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, agar kami dapat menerima, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan mendasari renungan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang telah kita baca tadi menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, gerutu, atau persungutan. Biasanya di tempat kerja ada banyak hal yang kita keluhkan, misalnya mulai gaji, atau job desk yang tidak jelas, atasan yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya, kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati. Begitu juga dalam hal pelayanan. Kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Kalau hari ini kita diingatkan oleh firman untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan itu, berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebab, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang berasal dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan maksimal. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat, tetapi Ia melihat hati kita. Kesepenuh hatian kita ketika melayani Dia, itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Misalnya dengan contoh kisah dari Kaleb. Dia mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, meski perlu waktu selama 45 tahun. Kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat menantikan Tuhan, itulah kita. Harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kuatkanlah iman dan hati kami, agar dalam segala tindakan kami, hanya Engkau-lah alasan kami berbuat. Entah dalam pelayanan, pekerjaan,
ataupun kegiatan sehari-hari kami. Kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang tidak sempurna, tapi kami percaya dengan penyertaan dan pertolongan dan urapan kuasa Roh Kudus kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.